Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga selalu sehat. Amin, amin ya rabbal alamin. Hari ini kita akan pelajari soal cerita debit. Oke, untuk lebih mudahnya kita harus mempelajari dulu rumus menentukan volume, debit, dan waktu. Oke, di sini disajikan segitiga, V volume, keterangannya, D debit, dan W waktu. Untuk mencari volume, karena yang sejajar D dan W, maka rumusnya debit kali waktu. Kemudian untuk mencari debit, karena posisinya di bawah dan yang di atas adalah V, maka volume dibagi waktu. Begitupun dengan waktu, bagaimana mencari rumus waktu? Karena V-nya di atas dan D-nya di bawah, maka rumusnya volume dibagi debit. Untuk lebih jelasnya, langsung saja kita ke soal cerita. Mobil tangki mengalirkan minyak tanah selama 2/3 jam. Minyak tanah yang dialirkan sebanyak 1.200 liter. Berapa liter per menit debit alir minyak tanah tersebut? Oke, caranya adalah dengan memerinci apa yang diketahui di sini. Oke, yang diketahui di sini adalah 2/3 jam. Berarti di sini keterangannya waktu. Diketahui waktu sama dengan 2/3 jam. Kemudian apalagi yang diketahui 1.200 liter, berarti volume. Volumenya 1.200 liter. Yang ditanya adalah, ya ini ibu singkat, dik diketahui, dit ditanyakan ya, berapa liter per menit? Nah, oke, yang ditanya debit berarti liter per menit. Oke, perhatikan di sini satuannya dulu. Di sini jam, tapi di sini menit yang diminta. Maka kita ubah dulu 2/3 jam itu berapa menit? Karena 1 jam 60 menit, maka kita kalikan 60. 60 bagi 3, 20. 20 kali 2 adalah 40 menit. Berikutnya liternya sudah sama ya, kita masukkan rumus debit. Oke, jawab di sini. Jawab debit sama dengan volume dibagi waktu. Volumenya adalah 1.200 dan waktunya adalah 40. Maka 1.200 bagi 40 adalah 30 liter per menit. Artinya dalam 1 menit minyak yang dialirkan sebanyak 30 liter. Oke, contoh selanjutnya adalah seorang petugas pompa bensin sedang mengisikan bensin pada sebuah mobil sebanyak 12 liter. Bensin diisikan dalam waktu 2/5 menit. Berapa cm kubik per detik debit pengisian bensin tersebut? Oke, di sini yang diketahui adalah volume. Oke, volumenya 12 liter. Kemudian bensin diisikan dalam waktu 2/5 menit. Berarti waktunya 2/5 menit. Oke, yang ditanya adalah debit. Debitnya yang diminta dalam satuan cm kubik per detik. Oke, perhatikan di sini liter ke cm kubik. Kita ubah dulu ya, karena di sini belum sama satuannya. Liter ke cm kubik itu turun 1, berarti 12 kali 1000 karena pangkat 3 ya. Jadi 12.000 cm kubik. Kemudian 2/5 menit kita ubah dulu dalam bentuk detik ya, karena di sini menit dan yang diminta detik. 2/5 kali 60. 60 bagi 5, 12. 12 kali 2, 24 detik. Oke, setelah sama satuan yang diminta, baru kita jawab. Rumus debit adalah apa? Volume dibagi waktu. Volumenya 12.000, kemudian waktunya 24. Oke, berarti hasilnya 12.000 dibagi 24 adalah 500 cm kubik per detik. Oke, berikutnya sebuah keran bak mandi memiliki debit 15 liter per menit. Jika bak mandi tersebut memiliki volume 255.000 cm kubik, berapa waktu yang diperlukan untuk mengisi bak mandi tersebut hingga penuh? Oke, di sini yang diketahui adalah 15 liter per menit. Lihat satuannya kita udah tahu, yaitu adalah satuan debit ya, 15 liter per menit. Diketahui debitnya 15 liter per menit. Kemudian jika bak mandi tersebut memiliki volumenya 255.000 cm kubik. Yang ditanya berapa waktu yang diperlukan untuk mengisi bak mandi tersebut hingga penuh. Yang ditanya waktu dalam satuan menit. Ya, berapa menit? Oke, maka karena di sini satuannya belum sama, volumenya di sini liter, di sini cm kubik, kita ubah dulu.
cm kubik ke liter itu naik ke atas, berarti dibagi 1000 ya, berarti 255 liter. Oke, maka waktu rumusnya volume dibagi debit. Volumenya 255, kemudian waktunya 15. Hasilnya adalah 15 menit. Oke, mudah bukan? Oke, langsung saja kita ke contoh berikutnya. Suatu kolam renang mempunyai ukuran panjang 7 meter, lebar 6 meter, dan dalamnya 2 meter. Kolam tersebut diisi air sampai penuh dengan menggunakan selang air. Nah, sampai 12.000 liter per menit ya debit yang digunakan. Berapa menit waktu yang diperlukan untuk mengisi kolam renang sampai penuh? Oke, di sini ada keterangan 7 meter, lebar 6 meter, dan dalamnya 2 meter. Berarti di sini volume ya. Kolamnya berbentuk balok. Kita tahu rumus balok adalah panjang kali lebar kali tinggi. Oke, kita lihat di sini 7 meter kali 6 meter kali 2 meter. Nah, ini volumenya. 7 kali 6 42, 42 kali 2 84. Ya, karena di sini meter semua, meter berarti meter kubik jadinya ya. Kemudian debitnya, di sini diketahui debitnya 12.000 liter per menit. Liter per menit. Oke, yang ditanya waktu, berapa menit ya yang dibutuhkan untuk mengisi kolam tersebut sampai penuh. Oke, berarti rumus waktu adalah volume dibagi debit. Tapi kita perhatikan di sini satuan volumenya belum sama. Di sini meter, di sini liter. Oke, meter ke liter berapa? Kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter. Karena dia turun satu tangga berarti dikalikan 1000. Berarti 84.000 liter. Oke, di sini 84.000 dibagi debitnya berapa? 12.000. Oke, sama-sama kita bagi dengan 1000. Jadi 84 bagi 12, 7. 7 menit waktu yang dibutuhkan. Oke. Berikutnya, air terjun mempunyai debit air sebesar 32 meter kubik per detik. Jika banyak air terjun yang tumpah 3,84 dekameter kubik, nah di sini diminta ubah tuh ke meter kubik terlebih dahulu. Berapa menit waktu yang diperlukan air untuk mengalir? Oke, di sini kita tulis keterangannya. Debitnya diketahui 32 meter kubik per detik. Kemudian apalagi di sini yang diketahui? Ya, volumenya. Volumenya adalah 3,84 dekameter kubik. Kemudian minta diubah dalam satuan meter kubik. Nah, dekameter ke meter turun, ayo sebanyak berapa? Kilometer, hektometer, dekameter, meter turun sebanyak satu tangga. Maka di sini 3,84 kita jadiin pecahan biasa, 384 per 100 ya, karena di belakang koma 2 angka. Kalikan 1000. Jadi kita hilangkan ini, sama-sama bagi 100, maksudnya 384 kali 10, 3840. Oke, satuannya sekarang sudah berubah jadi meter kubik ya. Kemudian yang ditanya apa? Waktu. Waktunya dalam bentuk menit. Nah, perhatikan di sini 32 meter kubik per detik, sedangkan di sini yang diminta menit. Lalu bagaimana cara menyelesaikannya? Oke, kita masukkan dulu rumus waktu. Waktu apa rumusnya? Volume dibagi debit. Maka 3840 dibagi 32 dulu. Ya, ini satuannya masih detik loh, ingat ya. Nanti belum diubah ke menit. Berarti 3840 dibagi 32. Dapat 1, ini 32. Kurangin ini 64, dapat berapa? 2. Ini 64. Oke, habis ya. Sisa 0 1 nih. Berarti di sini 120. Nah, karena 32-nya masih detik ya, di sini tulis 120 detik. Itu berapa menit? Iya, berarti 120 detik itu sama dengan 2 menit. Ya, caranya 120 dibagi 60. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, semakin banyak berlatih, semakin lebih tangkas. Oke, berikutnya.
Nomor selanjutnya, volume sebuah akuarium kosong adalah 135 desimeter kubik. Akuarium tersebut akan dialiri air, dialiri air melalui sebuah selang dengan debit 9 liter per menit. Berapa menit waktu yang diperlukan untuk mengisi akuarium tersebut hingga penuh? Oke, perhatikan di sini volumenya 135 desimeter kubik. Kemudian debitnya 9 liter per menit. Oke, yang ditanya adalah waktu. Waktu rumusnya adalah volume dibagi debit. Oke, mintanya dalam satuan menit. Oke, sudah sama ya. Nah, desimeter kubik dengan liter itu sama saja, nggak ada bedanya. Berarti tinggal masukkan angkanya 135 bagi 9. Oke, berapa 135 bagi 9? Dapat 1, di sini 9, 45 bagi 9, 5. Jadi 15. 15 apa? 15 menit. Oke, selesai di sini. Untuk soal selanjutnya, apakah masih ada? Iya, masih ada tantangan selanjutnya. Sebuah bak mandi berukuran 0,4 meter kali 60 cm kali 80 cm. Air mengalir dari keran dengan debit 12 desimeter kubik per menit. Oke, yang ditanya berapa menit waktu yang diperlukan untuk mengisi bak mandi sampai penuh. Perhatikan di sini. Volumenya di sini keterangannya bak mandinya berukuran seperti balok ya, karena di sini ukurannya beda-beda. Berarti rumusnya panjang kali lebar kali tinggi. Perhatikan di sini 0,4 meter dikali 60 cm kali 80 cm. Satuannya beda loh ya. Maka karena di sini volumenya volumenya minta desimeter kubik, maka kita ubah dulu meter ke desimeter. Oke, meter ke desimeter itu turun satu tangga, karena ini pangkatnya 1, berarti 0,4 kali 10 hasilnya 4 desimeter. Kemudian cm ke dm itu naik 1, berarti dibagi 10 hasilnya 6 dm. Nah, ini juga sama, cm ke dm itu naik satu tangga, berarti dibagi 10 hasilnya 8 desimeter. Berarti 4 kali 6, 24. 24 kali 8, ya, hasilnya 192. Oke, jadi hasilnya volumenya dulu nih ya, belum hasil akhir, yaitu 192. Kita tulis di sini 192, satuannya sekarang desimeter kubik. Kemudian yang diketahui debit. Debitnya 12 desimeter kubik per menit. Yang ditanyakan adalah waktu. Waktunya yang diminta dalam bentuk menit. Oke, rumus waktu apa? Iya, volume dibagi debit. 192 dibagi 12, hasilnya adalah 16 menit. Oke, berikutnya soalnya sebuah pancuran mengalirkan air sebanyak 4 meter kubik dalam waktu 240 detik. Berapa liter per menit debit aliran air pancuran tersebut? Oke, tulis lagi, diketahui apa? Diketahui volumenya 4 meter kubik. Kemudian waktunya 240 detik. Oke, yang ditanya debitnya, minta dalam satuan liter per menit. Oke, sekarang keterangannya, perhatikan. Meter ke liter berapa? Kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, tuh nama lain liter ya, berarti turun 1, berarti 4 kali 1000. Jadi 4000 liter. Kemudian detik ke menit berapa? Ya, dibagi 60, 240 bagi 60 itu 4 menit. Karena debit rumusnya apa? Volume bagi waktu, maka kita masukkan 4000 dibagi 4, hasilnya adalah 1000 liter per menit. Oke, apakah masih ada soal lain selanjutnya? Iya, masih ada. Dengan menggunakan selang, Ali mengisi 24 liter air ke dalam ember dalam waktu 45 menit. Berapa liter per jam? Ya, air yang mengalir dari selang ke dalam ember tersebut. Oke, di sini yang diketahui apa? Yang diketahui volume 24 liter. Kemudian waktunya 45 menit.
Yang ditanya debit dalam satuan liter per jam ya yang diminta. Perhatikan di sini menit, di sini jam. Bagaimana cara mengubahnya? Iya, 45 kali, karena 1 menit 1/60 jam, kali 1/60. Maka 45 per 60. Kita sederhanakan sama-sama dibagi 15. Ya, jadi 3/4 jam. Oke, kemudian masukkan rumus debit apa? Volume bagi waktu. 24 dibagi 3/4. Cara ngitungnya? Iya, 24 kali 4/3. 24 bagi 3, 8. 8 kali 4, 32. Oke, dapat jawabannya. Oke, mungkin ini saja yang bisa Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.